Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel CPNSCAT channel. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silakan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman semua dapat update terbaru video-video dari saya. Baiklah, untuk memulai video ini saya akan membahas soal tes wawasan kebangsaan berbentuk Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Yang termasuk unsur deklaratif terbentuknya negara adalah ada A. Penduduk, B. Wilayah, C. Pemerintahan, D. Pengakuan dari negara lain, atau E. Memiliki undang-undang dasar. Jadi di sini yang ditanyakan adalah unsur deklaratif terbentuknya negara. Kita bahas dulu apa itu unsur deklaratif. Jadi menurut ahli kenegaraan yang bernama Oppenheimer dan Lauterbach bahwa syarat berdirinya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur berikut, yaitu A. Unsur konstitutif. Unsur konstitutif adalah yang mana keberadaannya mutlak harus ada, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Jadi yang pertama adalah ada unsur konstitutif yang terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Yang kedua, unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Dikatakan deklaratif atau pernyataan karena pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang bersifat formalitas. Nah, dari soal yang ditanyakan adalah unsur deklaratifnya ya kawan-kawan, unsur deklaratifnya, dan jelas di sini unsur deklaratif itu adalah pengakuan dari negara lain. Jadi jawabannya D ya, pengakuan dari negara lain, unsur deklaratif. Diperjelas kembali bahwa unsur terbentuknya negara ada dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintah. Sedangkan unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain. Ingat deklaratifnya saja ya kawan-kawan, bahwa deklaratif itu adalah mendeklarasikan, mengakui bahwa negara itu sudah berdaulat. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Negara Indonesia ialah negara hukum. Hal ini dijelaskan di dalam pasal A ayat 1 ayat 1, B 1 ayat 3, C pasal 36, D pasal 35, atau E pasal 28. Kita bahas dulu. Negara Indonesia adalah negara hukum, disebutkan di dalam pasal 1 ayat 3. Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Makna dari negara hukum yaitu bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara selalu didasarkan kepada hukum. Jadi, negara Indonesia adalah negara hukum disebutkan di dalam pasal 1 ayat 3. Jawabannya pasal 1 ayat 3 yaitu B ya kawan-kawan. Oke, saya rasa sangat jelas. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah A. Mahkamah Konstitusi, B. Komisi Yudisial,
C. Presiden, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau E. Dewan Perwakilan Rakyat. Kita lihat pembahasannya. Nah, di dalam pasal 8 ayat 2 itu dijelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Jadi MPR mengusulkan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Paling lambat dalam waktu 60 hari atau 2 bulan, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Jelas ya kawan-kawan? Jadi apabila terjadi kekosongan wakil presiden, presiden itu mengusulkan 2 calon yang akan dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 4. Kebijakan yang diambil untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga disebut A. Deposito, B. Inflasi, C. Kebijakan diskonto, D. Kebijakan rasio kas, atau E. Kebijakan operasi pasar. Kita lihat pembahasannya. Kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga disebut kebijakan diskonto. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat suku bunga bank sentral dan sebaliknya. Jadi jawabannya itu adalah kebijakan diskonto ya. Kebijakan diskonto yaitu kebijakan bank sentral, kalau di Indonesia Bank BI, untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga disebut kebijakan diskonto. Jadi untuk membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bertambah, pemerintah menurunkan tingkat suku bunganya. Demikian pula sebaliknya, jika pemerintah ingin membuat jumlah uang yang beredar itu sedikit, pemerintah menaikkan tingkat suku bunga. Seperti itu penjelasannya ya kawan-kawan. Saya rasa sangat jelas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tercantum di dalam A. Batang tubuh pasal 1 ayat 3, B. Pembukaan alinea 4, C. Pembukaan alinea 1, D. Batang tubuh pasal 1 ayat 1, atau E. Batang tubuh pasal 2 ayat 1. Kita lihat pembahasannya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1 dijelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Jadi jawabannya C ya, pembukaan alinea ke-1. Jadi setiap negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini disebutkan di dalam pembukaan alinea ke-1. Kita lanjut soal nomor 6 ya. Nah, di sini tentang usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya berapa dari jumlah anggota MPR? A. 3/4, B. 2/3, C. 50%, D. 50% ditambah 1,
atau E sepertiga. Jadi maksud dari pertanyaan ini, MPR dapat mengagendakan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya berapa dari jumlah anggota MPR tersebut. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini mengenai usul perubahan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur di dalam pasal 37 ayat 1 yang berbunyi, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi jawabannya E ya, sepertiga. Nah, saya perjelas kembali ya kawan-kawan. Apabila MPR menghendaki atau mengajukan usul perubahan amandemen di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu dapat diagendakan apabila sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR itu mengajukan usul. Baru DPR dapat mengagendakan sidang MPR. Apabila kurang dari 1/3 dari jumlah anggota MPR, maka tidak dapat diagendakan sidang MPR mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini jelas diatur di dalam pasal 37 ayat 1. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu saja teman-teman ya pembahasan soal tes wawasan kebangsaan CPNS. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang akan menghadapi tes CPNS tahun ini. Semoga bermanfaat dan semoga menyukai soal-soalnya. Dan jika menyukai video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua dapat menerima update terbaru video-video dari saya. Oke, itu saja teman-teman. See you next time. Bye bye.